Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biadi kulati latihan ini. Saat ini saya di Pengadilan Negeri Denpasar 4 Mei 2020. Itu saya kemarin pada tahap pertama ini saya mau jawab ke Anda ya. Apakah gugat itu sulit mudah sob jawabannya. Apakah perlu pengacara? Nggak juga sob. Kenapa Kepri Ridwan menggunakan pakai diri sendiri? Karena saya ingin menjadi pembelajaran bagi saya. Apakah apa yang harus dimiliki? Ya simple. Skillnya ya baca Google aja, liatin Google gitu. Dan nanya sana sini, nanya ke kelilingnya. Kebetulan saya punya teman banyak pengacara gitu. Pengacara top lagi sekarang di Denpasar. Dulunya sih biasa-biasa, sekarang top. Dan saya belajar ke dia. Jadi kalau saya kan nanya apa adanya, kadang-kadang teknis. Dia jawab syukur, nggak jawab nggak apa-apa. Dijawab juga tuh, alhamdulillah. Nah terus kenapa saya lakukan ini? Karena kalau kita merasa tidak adil itu alasannya kita ya harus gugat. Terus saya mau menang terus enggak juga. Jadi saya ke pengadilan ini bayar keluar uang memang. Biayanya sekitar 2 juta kurang lebih. Apalagi pakai elektronik ya, 2 jutaan lagi. Nah ini intinya nggak masalah gitu seperti itu. Kalau saya pakai pengacara, saya harus siapin pada sidang pertama aja mungkin dana 50 jutaan. Sampai terakhir nanti, sampai tahap akhir itu bisa ratusan juta ya. Bisa. Karena Anda tahu ya, ini kalau kita di pengadilan itu waktu nunggu tuh bosan banget itu. Sidangnya cuma 5 menit, 10 menit. Tapi nunggunya bisa 2 jam. Jadi wajar pengacara nggak mengenakan tarif gitu. Tapi ada juga beberapa oknum yang kadang main-main gitu. Jadi intinya saya sih nggak ngomong gimana ya tapi kadang-kadang itu supaya saya tidak terhindar dari main-main antara pengacara kita dengan pengacara lawan. Saya jadi pengacara di sendiri jadi itu yang terjadi. Dan ini sekarang ya sudah mulai terus supaya biayanya transparan juga gitu. Transparan kan ketahuan gitu. Jadi kalau kita pakai ini kan kita nggak tahu gitu. Seperti itu. Terus saya memang tidak punya uang untuk cukup banyak gitu, untuk spare bayar pengacara itu. Jadi intinya kalau Anda siap sih nggak masalah, kalau nggak ada siap ya jangan. Dan saya sekarang ini kalau niatnya kalau menang ya syukur, kalau kalah aja nggak apa-apa. Kok gitu ya. Kalau menang saya doa ya Allah, kalau saya menang ya Allah jadikan ini menjadi rezeki yang halal bagi saya. Karena saya ini kan gila gitu. Jadi saya ingin ada rezeki yang halal. Terus kalau saya kalah ya Allah, aku serahkan padamu, aku tidak mau nyogok, aku hanya minta keadilan darimu, gantilah 10 kali lipatnya ya Allah dengan yang lebih baik dari ini. Jadi itu tidak ada kalahnya ya. Terus yang ketiga nih saya untuk gugat ini adalah pembelajaran gitu. Jadi sekarang ini saya praktek terus gitu. Masa foundernya sekali dia hanya kasih teori, hadapin sidang sebenarnya nggak pernah ngalami gitu kan lucu. Sekarang kan udah ngalami saya berbagi ilmunya dengan Anda. Nah kapan kita harus gugat? Oke. Nah kapan kita harus buat ke pengadilan atau segala macam-macam ketika kita ada pembukaan lelang atau sudah lelang terjadi. Kalau bagus sih sebelum lelang. Yang saya lakukan ini setelah lelang karena saya nggak tahu tiba-tiba dapat surat aja seperti itu. Padahal saya ngerasa kooperatif, bank itu punya pendirian sendiri supaya dia tidak gimana dia buat surat gerbek-gerbek gitu. Ya gitulah gitu loh, agak mafia dikit. Tiba-tiba lelang terjadi udah ada pemenang aja. Nah, saya gugat karena alasannya saya kooperatif awalnya. Nah bisa juga sebelum lelang kalau bagus itu. Nah ini ketika mau lelang, mau ada pelelangan ada suratnya, tanggalnya ditentukan di situ. Nah Anda buatin gugatan. Sebelum gugatan ada pelaporan polisi dulu, indikasi perbuatan melawan hukum. Kenapa indikasinya? Karena apa? Karena kalau lelang itu harus ditentukan oleh pengadilan gitu. Jadi lelang itu dan kita masih kooperatif gitu. Makanya Anda jalankan SP1, SP2, SP3 gitu. SP1 itu surat permohonan gitu. Minta outstanding payment story bahwa kita memang mau restrukturisasi, mau menyelesaikan masalah kredit. Kalau kita mau menyelesaikan kan tidak masalah, berarti kita kooperatif kan bisa dihubungi. Nah seperti itu. Jadi indikasi. Nah Anda dapetin suratnya aja, tidak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu polisi mau tindak lanjut syukur dia nggak apa-apa. Yang digugat, yang dituduh adalah siapa? Yang tantangan suratnya itu sama kepala cabang ya gitu.
Udah biarin. Nah, buat dapat suratnya, surat itu harus simpan. Nah, Anda buatin somasi ke bank peringatan. Bank ditembuskan ke KPKNL, ditembuskan juga ke ini agar menunda sidang ini karena tidak sesuai dengan ini. Kamu sudah pengakuan laporan ke polisi. Nah, itu dia. Surat laporan polisinya tembusin kalian. Insya Allah bakal sob sidang. Itu semua kita lakukan bukan untuk benar-benar ke pengadilan, tidak, tapi hanya untuk sampai ini aja, sampai mereka mau diskusi lagi, negosiasi lagi. Jadi kembali ke jalur negosiasi. Pengadilan ini soal itu jalur terakhir karena melelahkan. Tapi kalau Anda double kayak saya nggak masalah gitu. Ini saya di pengadilan. Jadi intinya itu. Jadi somasi contohnya ada di SKDA Forum, skda.co.id. Nanti saya akan buatin Play Store-nya, doain ya. Saya buatin di aplikasi nanti. SP1 seperti apa, SP2 seperti apa. Wah gitu dia. Mudah kan? Nanti saya permudah. Tapi mohon doa sob, lagi belajar sob. Karena kalau bisa pun nanti Anda saya inikan juga. Jadi itu sob. Tapi sebelum itu mohon maaf ya, Anda bantu saya. Kita melakukan ekonomi jamaah SKD itu dengan pasang UberPay di Play Store, Anda pasang di handphonenya. Nggak usah investasi banyak-banyak. 10.000 cukup, beli pulsa lagi. Sehingga nanti Anda dapat info terbaru dari saya. Terus kalian belajar usaha mikro. Jadi menyelesaikan utang bukan hanya gimana, tapi harus belajar usaha. Sekarang apa pulsa susah ini. Ini paling mudah sob, jualan pulsa, token listrik yang lain. Sebaliknya dia aja ngobrol tetangga ini. Jadi intinya itu, nah nanti untuk pengadilan saya masukin pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.